Oke, kembali lagi di podcast Berpikir Merdeka. Kali ini kita coba untuk menampilkan wajah kita ya. Karena selama ini kita goib, enek wajahnya tapi orang enek suarane. Keren. Enek wajahnya tapi suarane tok. Iya. Soalnya kan kemarin kan sistemnya kan kita kayak podcast yang bersuara kan. Memang tidak menampilkan wajah gitu. Dan memang sebagai ini ya kayak kita menampilkan rasa penasaran buat para pendengar gitu. Oke. Ini siapa sih gitu? Cuman adanya fotonya doang gitu. Nah, sekarang kita coba tampilkan wajah kita Iya. ya. Lebih ganteng kan kalau lihat wajahnya. Semoga tidak jijik ya saya lihat video ini gitu. Oke, kali ini saya kembali mengajak ngobrol lagi Mas Ridwan Kurniawan. Ya, beliau kita sudah tahu bersama adalah seorang mahasiswa dari UNS. Iya. Yang berlatar belakang sejarah. Cara. Iki wajahnya kayak prasasti gitu iki. Orang prasasti Mas. Lebih Fosil Mas. Nggih, pun niki wis bau daki, bau dekil. selain karena dia ini adalah teman saya yang bisa saya single sewaktu-waktu, tapi yang terpenting itu beliau ini tidak ada honornya. Lah kuwi sing penting. Gratis Iku terus, sing Mas. penting iku. Malah aku sing tombok jangan. Jangan aja diungkapno. Oh iya. Iki Rahasia dapur rahasia ya. dapur. Oh iya, sorry Mas. Iki malah bintang tamunya sing tombok malan. Iki piye to iki? Dulu opo iki? Oke, Mas Ridwan. Kali ini kita ngobrol tentang saya ingin cross check aja nih, Mas. Sekarang kan yang relevan dengan kondisi sekarang ya. Beberapa waktu yang lalu kita itu kan sudah semangat lagi, sudah optimis lagi dengan kasus corona yang melandai. Ya, dengan tanda tanya seperti banyak sekolahan yang sudah menggelar tatap muka, tempat-tempat hiburan yang sudah mulai dapat izin, mungkin juga karyawan pabrik yang sudah bisa bekerja seperti semula begitu. Tapi akhir-akhir ini, bahkan hari ini di kampus saya itu online lagi karena kasus corona yang berjenis Omicron itu kembali mencuat. Nah, pertanyaan saya itu sederhana, Mas. Gimana kita caranya untuk tetap memberikan rasa optimis? Ini mau saya refleksikan ini, Mas. Dulu ketika zaman penjajahan, kan karena jenengan kan adalah orang sejarah ya. Dulu ketika zaman penjajahan kita itu kan sudah dijajah hampir puluhan tahun atau ada yang mengatakan ratusan tahun gitu kan. Iya. Di negara besar, Belanda, Inggris, sama juga Jepang. Nah, tapi kok rakyat waktu itu kok ya optimis ini loh. Kok apa yang membuat kita zaman dulu itu ngerasa yakin, oh aku tetap bisa merdeka. Karena konteksnya sepertinya sama. Kita sama-sama dijajah, hanya saja bedanya musuhnya nggak terlihat. Jadi tolong jawabannya direfleksikan. Jadi iki piye caranya optimis iku dan kita refleksikan di kondisi yang sekarang. Menurutmu gimana, Mas? Oke, terima kasih ya sebelumnya Mas Dimas atas pertanyaan yang sangat super sekali ya. Kayak motivator lah ini super ngono. Ya udah. Ini saya ganti ya atas pertanyaan yang sangat menarik sekali. Menarik sekali dan kemudian setelah ini saya akan mendorong pertanyaannya menjadi sebuah jawaban. Betul. Kan menarik dan mendorong kan? Oh, iya kan, menarik dan mendorong. Ya. Oke, sekarang silakan didorong. Oke. Dan kalau kita bahas awal berkaitan tentang ini ya, virus ini ya. Oke. Ini kan konteksnya kita sedang berperang ya sebenarnya, berperang melawan virus dengan buktinya apa? Dengan kita mau dengan disuntik vaksin dan itu adalah bukti bahwa kita itu sebenarnya adalah ingin melawan virus tersebut dan akhirnya kita berusaha untuk menekan penyebaran virus dan aktivitas yang sebelumnya ya kayak pembelajaran tatap muka, kemudian aktivitas bekerja itu kan sempat terhenti dan ini juga mau dimulai lagi gitu. Iya. Tapi itu semua juga harus adanya kerjasama gitu antara pemerintah dan juga masyarakat gitu. Kalau ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, maka akan menimbulkan suatu sinergi yang baik. Dan ini juga kaitannya dengan zaman dulu. Oh, gimana itu? Karena dulu itu mengapa kok kita bisa dijajah lama banget dan dikatakan bahwa kita itu sangat sengsara, kita hidup susah dan bahkan kita rata-rata semua orang tuh miskin gitu pada waktu itu karena dulu tidak ada sinergi yang baik antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain gitu. Sementara kita kan dulu kan memang atasan dari pribumi itu sendiri adalah orang-orang yang sifatnya itu adalah kolonialisme dan juga imperialisme dan sifatnya itu mereka kayak mengeksploitasi
sumber daya alam maupun manusia pada waktu itu. Oke. Dan dalam hal ini belum ada sinergi masyarakat yang baik untuk melawan penjajah pada waktu itu. Nah, akhirnya ini menjadi sebuah refleksi kita di masa sekarang bahwa kita harus kerjasama gitu. Oke. Apalagi kan sekarang kan kita perangnya cuma lawan virus kan, Ya, dengan suatu hal yang tidak terlihat. betul. Nah, makanya kita butuh sinergi bukan hanya antar masyarakat, tapi sinergi yang baik antara masyarakat dan juga pemerintah gitu dalam Oke. melawan virus ini gitu. Ketemu ini. Dan kemudian bagaimana sih orang zaman dulu untuk menumbuhkan sikap optimisme ya? ini, Nah, ini yang jadi kunci menarik nih. Dulu perjuangan itu sangat sentral ya. sentral. Oke. Kalau ada pemimpinnya, orang itu mau berjuang. Oh gitu. Iya. Oke. Dulu itu ada satu tokoh yang memang tuh didambakan, dituakan dan dijadikan idola lah, bahasanya seperti itu. Sehingga dulu itu kepemimpinan itu menganut asas followership dan leadership. Jadi ketika ada leadership yang mampu untuk menggerakkan semua rakyat, maka disitulah perjuangan akan ada. Kita tahu ada Imam Bonjol, ada Diponegoro yang sangat terkenal, kemudian ada Cokro Aminoto yang berjuang lewat diplomasi dengan cara-cara yang baru, dengan gaya yang baru, dan akhirnya ini menjadi sebuah perjuangan dalam periodisasi pada zaman itu gitu. Dan dulu kan memang sifatnya kan kedaerahan. Akhirnya timbul rasa nasionalisme di awal abad ke-20 dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan. Kalau anak sejarah itu mempelajari ada istilah namanya Ratu Adil. Ratu Adil itu seperti ratu penyelamat, itu sesuai dengan filosofi orang Jawa ya. Jadi Ratu Adil itu kayak seorang tokoh yang didambakan dan tokoh tersebut sempurna dan mampu membimbing dan menggerakkan rakyat-rakyat Jawa gitu. Oke. Nah, siapa saja yang jadi tokoh-tokoh yang dianggap sebagai Ratu Adil ini? Dulu ada Diponegoro. Kemudian yang kedua ada Cokro Aminoto. Yang akhirnya sekarang tuh kita juga berusaha mencari Ratu Adil yang baru gitu. Ini harus ada suri teladan. Nah, ada yang di atas yang menggerakkan yang di bawah. Iya, benar banget Mas Dimas. Jadi sinergitas, kemudian juga kepemimpinan begitu ya. Iya, untuk benar banget. untuk bisa memupuk rasa optimis. Oke. Terus ini Mas, masih seputar tentang rasa optimis ini. Apakah kita bisa kembali lagi berjaya sebagaimana dulu kita kan pernah berjaya di masa kerajaan Majapahit kalau nggak salah. Iya, Majapahit. Kita hampir menguasai 1/4 dunia itu kan. Nah, apakah ada wacana-wacana yang kiranya perlu kita ketahui sebagai generasi muda supaya kita tetap optimis bahwa Indonesia ini ke depan akan menjadi pusat peradaban dunia? Mungkin ada wacana di teman-teman sejarah atau mungkin ada informasi yang bisa dengan sampaikan supaya kita tetap optimis ini memandang masa depan terutama bangsa kita Indonesia, apalagi ibu kota udah pindah dan lain sebagainya ini. Ini tetap harus optimis terus loh Mas. Silakan. Iya. Gimana kira-kira? Indonesia itu kan kaya banget ya. Dan banyak sekali orang-orang itu belum mengenal tentang Indonesia itu sebenarnya. Dan sekarang kan kalau orang-orang sejarah maupun arkeolog itu kan sedang menggali ya, intinya sedang menggali dan juga mencari berbagai sumber yang ada di Indonesia itu sendiri gitu. Karena kan sejauh ini sejarah Indonesia itu kan terus berjalan ya. Kita masih mencari bagaimana seberapa lama sih titik peradaban Indonesia pada zaman dulu gitu. Kalau kata Plato, seorang filsuf asal Yunani kuno, dia tuh mengatakan dulu tuh ada sebuah bangsa yang sangat maju, sangat besar. Kemudian ada satu ataupun berbagai hal itu yang menyebabkan bangsa itu hancur, dan bangsa itu namanya bangsa Atlantis. Nah, kemudian ada teori yang mendukung teorinya Plato gitu, bahwasannya Plato itu mengarahkan Atlantis itu letaknya di daerah tropis dan akhirnya mengarah ke Indonesia gitu. Ini asumsi ya? Asumsi. Dan dari asumsi tersebut juga didukung oleh berbagai hal, kayak Indonesia itu sangat kaya dengan sumber daya, kemudian cuacanya juga sangat bagus, pemandangan alamnya ya sangat bagus banget. Jadi ya semuanya itu kayak mendukung apa yang menjadi teorinya Plato gitu. Nah, khusus Indonesia sendiri ya, dengan bangsa yang kaya ini seharusnya kan didukung juga dengan SDM yang mumpuni juga. Tetapi ternyata kalau kita lihat sekarang ini, itu yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Ketika memang banyak pejabat yang tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, ataupun
sumber daya alam kita banyak sekali yang dimanfaatkan dan diperas oleh pihak-pihak asing karena kita belum mampu memanfaatkannya. Nah, itu. Nah, sehingga kita mungkin belum menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berdaulat, bangsa yang mampu menjadi epicentrum negara-negara di dunia gitu. Karena beberapa, mungkin aku lihat sendiri ya, beberapa tayangan ketika ada orang Indonesia ketemu dengan orang Eropa, banyak orang Eropa itu tidak tahu dengan Indonesia gitu. Nah, makanya ini yang menjadi PR kita sebenarnya. Kita sebagai generasi muda harus berani tampil di dunia internasional dan juga memperkenalkan kekayaan Indonesia ini di mata internasional. Oke. Seperti itu. Iya. Harus tetap kita percaya diri ya, Iya, dan kita percaya diri. bisa mengolah sumber daya manusia itu. Ini Mas, mengenai bahwa wacana tentang bangsa ini akan maju. Itu yang membuat supaya kita bisa percaya diri dan optimis. Katanya di tahun 2045 atau gimana? Ini tolong disampaikan singkat aja ini. Iya. Kita penting banget ini kita ini. 2045 itu visi Indonesia sih sebenarnya dari pemerintah sendiri yang menargetkan nanti ada kemajuan lonjakan yang luar biasa di tahun 2045. Oke. Itu sudah ada tertulis Mas, itu sudah tertulis di, bahkan nanti jenengan bisa cari ya di berbagai media pemberitaan tentang 2045 karena ini adalah visi jangka panjang dari Indonesia sendiri mau diarahkan kemana gitu nantinya. Terus kalau pertanyaan singkat, berarti bisa nggak kita nanti kembali ke masa yang pernah berjaya itu? Oke. Kita lihat masa yang berjaya itu kan kita unggul di berbagai pihak, di berbagai bidang ya. Ya. Seperti bidang ekonomi, buktinya dulu dituliskan bahwasanya banyak masyarakat pada waktu itu sangat makmur. Kemudian dalam bidang pembangunan, kita lihat berbagai peninggalan-peninggalan yang ada gitu, bahwa sangat megah sekali bangunan-bangunan orang pada zaman dulu gitu. Terus mungkin kita juga lihat dari bentuk pemerintahannya. Dulu kan kita menganut kerajaan ya, dan ternyata juga beberapa waktu dari sekian waktu itu sukses gitu, ternyata bisa bertahan lama gitu. Nah, kalau kita melihat sekarang dan kedepannya, ini kan juga kita dalam fase transisi dan juga berkembang ya. Transisi maksudnya kan kita dari era reformasi yang apa ya, di dalamnya itu ada revolusi mental, revolusi karakter, dan nanti kita juga harus bersaing di era globalisasi. Nah, ini yang menjadi sebuah catatan kita gitu. Kalau sejarah kan dijadikan sebuah landasan untuk melakukan suatu kebijakan gitu. Entah nanti kita melihat cara masa lalu itu seperti apa gitu. Nah, untuk tahun 2045 sendiri itu juga visinya itu kan kita berusaha, atau dari ini ya, mohon maaf, dari pemerintah sendiri berusaha untuk menjadikan masyarakat Indonesia itu menjadi masyarakat yang maju, berdikari, dan juga unggul lah dari segi SDM gitu. Nah, untuk 2045 sendiri nanti Mas Dimas cek sendiri ya. Sebenarnya ada pilar-pilar penting yang dicanangkan oleh pemerintah yang nanti akan diwujudkan bersama gitu. Nah, yang pertama itu tentang pembangunan. Pemerataan pembangunan, karena kan sekarang kan banyak sekali ya pembangunan itu terpusat di Pulau Jawa, dan akhirnya kan dengan wacana pemindahan ibu kota baru ini kan diharapkan menjadi satu langkah yang awal, satu langkah terbaru untuk mewujudkan pembangunan yang merata gitu. Terus yang kedua masalah daulat ekonomi. Terus yang ketiga tentang berkembangnya ataupun kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Terus yang keempat itu tentang pemerintahan. Jadi nanti ada penyempurnaan pemerintahan. Dan aku nggak tahu nanti pemerintahan dalam bentuk seperti apa yang nantinya cocok dengan model pemerintah Indonesia. Seperti itu. Jadi intinya tetap kita bisa ya. Kita bisa untuk menjadi bangsa yang besar gitu ya. Besar. Lagi pula kalau ini tadi kan wacana tentang kesejarahan dan mungkin politik negara begitu ya. Bahkan kalau ditinjau dari dunia Islam pun saya pernah mendengar banyak sekali pemberitaan, dan juga di berbagai artikel saya baca dulu sering sekali almarhum Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun itu kan, itu mengucapkan di banyak sekali majelis itu Mas, bahwa pusat ataupun begini ya, kebangkitan umat Islam itu akan berawal dari sini gitu.
kata beliau. Karena semua fase kebangkitan umat Islam itu di Timur Tengah itu sudah dapat jatah semuanya gitu, sudah dapat peran semuanya, seperti dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Turki Utsmani yang Muhammad Al-Fatih itu. Sekarang gilirannya dari kita gitu, dan dibuktikan bahwa kita sebagai umat Islam terbesar di dunia saat ini dengan masyarakat yang heterogen bisa hidup damai dan diyakini secara optimis ya, kita akan bangkit melalui dari sini ya, termasuk kalau digabungkan ya tadi ya, ekonomi, perataan pembangunan, kemudian pendidikan dan sebagainya, ini kok klop gitu loh kayak bangsa kita ini, Indonesia ini. Iya Mas, jadi aku pernah membaca tentang narasi tersebut ya, bahwasanya itu saatnya Indonesia memimpin dunia gitu. Betul. Nah itu yang menjadi, itu sebenarnya sebuah cita-cita juga yang itu bisa menjadi sebuah dorongan juga buat kita untuk meningkatkan semangat belajar kita, kemudian kita juga semangat bekal-bekal kita untuk mewujudkan satu bangsa yang berdaulat gitu. Dan itu nantinya juga melalui proses yang panjang, karena kan kita harus menyelesaikan, kita sebagai bangsa harus menyelesaikan apa yang menjadi PR-PR kita ya. Karena kan dalam hal yang basic ya atau sederhana ya, kita lihat dalam segi karakter, orang-orang Indonesia itu masih ya dikatakan karakter itu masih low, masih dikatakan belum baik gitu. Karena kan banyak faktor ya, mungkin karena kita belum siap dengan kemajuan zaman, atau memang dari kita sendiri masih kurang pendidikan, itu bisa jadi gitu. Nah ini yang akhirnya menjadi permasalahan yang harus kita tuntaskan untuk kedepannya. Iya betul. Gitu. Intinya kita tetap optimis dan masih banyak sesuatu yang harus kita dandani, harus kita perbaiki untuk kesiapan bangsa kita nanti kelak akan menjadi maju lah. Itu harapan kita bersama. Iya Mas, bener banget. Dan mungkin ini yang jadi kritikan saya juga ya. Kita selama ini kan kita lihat di jalan itu kan banyak sekali warung-warung makan. Iya. Dibandingkan perpustakaan. Wah. Ya. Jadi kan kita bisa lihat dari cara yang sederhana sendiri, bahwasanya orang-orang Indonesia itu lebih suka untuk mengisi perut mereka daripada pikiran mereka. Pernah ada sebuah literasi bahwasanya di Arab Saudi itu lebih banyak perpustakaan daripada warung makan. Jadi ya ini mungkin bisa kita contoh dan kita terapkan di Indonesia. Karena kan literasi ini masih sangat kurang untuk orang-orang Indonesia sendiri. Termasuk dalam hal literasi ini menjadi PR kita bersama. Iya. Oke, mungkin cukup itu dulu Mas Ridwan ngobrol kita kali ini. Ini intinya terima kasih juga, ini tempatnya kita di Atlantis ini. Atlantis. Ini dulu ini adalah singgasananya Atlantis. Oh. Tapi dari blong-blongan gini ya? Blong-blongan ini gitu. Ini kan ada rahasia terpendam. Ini ada Titan di sini, di temboknya ada Titan. Banyak sekali di sini. Wah ini hebat sekali ya. Tapi kan nggak lihat penonton ya. Iya, nonton nggak lihat. Seberapa berantakannya kamar saya. Oke, terima kasih atas obrolan kita, sangat bermanfaat sekali. Intinya, mari tetap optimis pada masa depan, dan kita sebagai generasi muda harus mempersiapkan diri dengan ilmu ya, dengan kesungguhan dan dengan rasa optimis tentunya. Oke, sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih Mas Ridwan atas waktunya. Oke. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.